Inilah daftar list timeline dari film DC Animated Universe. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kalian yang baru melihat video ini, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih semangat untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Follow juga nih Instagram DC Indonesia ya, @DCUindo namanya. Oke, terima kasih. Sejak tahun 1992, DC Animated Universe telah ada, dan di saat itu juga DC Animated Universe telah mendominasi permainan game animasi, adaptasi komik, dan film serial televisi, termasuk Game Boy Batman Animated Series yang dipasarkan oleh Konami pada tahun 1993, dan game-game yang lainnya. Mereka secara konsisten telah menghasilkan franchise animasi berperingkat tinggi yang terdiri dari film fitur direct to video, film pendek, ataupun film serial televisi yang tersebar dan memperluas kanon yang ada di serial komik-komik DC Comics. Nah, di saat kemudian di tahun 2013, DC kembali serius melanjutkan warisan yang sudah ada sejak tahun 1992 dengan meluncurkan proyek DC Animated Movie Universe atau disingkat dengan DCAMU, yaitu sebuah semesta sinematik film yang saling berhubungan yang mengadaptasi alur cerita DC klasik serta menggabungkan elemen dari kontinuitas New 52 yang didirikan pada tahun 2011 dengan harapan untuk membuat alur cerita orisinal yang menarik. Meskipun begitu, era DC Animated Movie Universe sebagaimana yang kita ketahui sekarang secara resmi telah berakhir di film terakhir mereka yang berjudul Justice League Dark Apocalypse War yang dirilis pada tahun 2020. Akan tetapi itu akan menjadi sumber penting dan momen yang bersejarah dalam komik DC. Nah, di video ini kami merangkum semua film DC Animated Movie Universe yang dimulai pada tahun 2013 yang kita susun dalam daftar angka yang paling tinggi. Ada 17 film animasi DCAMU. Apa sajakah itu? Mari kita tuntas habiskan. Oke, let's go check it out. Urutan pertama di angka 17, Justice League The Flashpoint Paradox tahun 2013. Dirilis tanggal 30 Juli tahun 2013, The Flashpoint Paradox adalah film pertama di DCAMU. Film ini menggambarkan alur cerita Flashpoint di mana The Flash-nya Barry Allen kembali ke masa lalu untuk menghentikan pembunuhan ibunya. Barry kemudian harus menerima efek ripple atau efek riak yang disebabkan oleh tindakannya itu, yang menciptakan masa sekarang yang sangat berbeda, yang dimana di dunia itu berada di ambang kehancuran. Oke, selanjutnya Justice League War tahun 2014 yang dirilis tanggal 21 Januari 2014. Justice League War adalah film kedua di DCAMU. Film ini mengikuti Justice League saat mereka melindungi bumi dari invasi alien oleh iblis intergalaksi yang bernama Darkseid. Ya, film ini diadaptasi dari komiknya New 52 Justice League pada saat invasi Darkseid ke bumi. Selanjutnya, Son of Batman dirilis tanggal 22 April tahun 2014. Son of Batman. Setelah Ra's al Ghul dan League of Assassins dikalahkan oleh Deathstroke, Talia al Ghul mengirimkan putranya yang bernama Damian Wayne yang saat itu belumlah remaja untuk bertemu ayahnya yang bernama Batman. Ya, Bruce Wayne, ayahnya si Damian Wayne, mencoba untuk mengajar putranya untuk menjadi pahlawan yang kemudian akan menjadikan sosok Robin yang baru. Selanjutnya, Justice League Throne of Atlantis yang dirilis pada tanggal 13 Januari tahun 2015. Film ini diadaptasi dari komik New 52. Throne of Atlantis berfungsi sebagai sequel Justice League War tahun 2014.
Film ini menceritakan Aquaman si Arthur Curry saat itu dia mengungkapkan kebenaran di balik warisan Atlantisnya dan membantu Justice League dalam menyelamatkan Metropolis dari saudara tirinya yang bernama Ocean Master. Selanjutnya, Nightwing dan Robin dirilis pada tanggal 14 Januari 2015. Nightwing dan Robin tidak ada trailernya dikarenakan film ini adalah film pendek yang teramat pendek. Ya, dalam sejarah DC Animated Movie Universe, durasi film ini tidak sampai dalam 1 menit. Ceritanya fokus selama 45 detik saja. Tapi walau bagaimanapun film ini disebut film pendek atau short movie. Cerita di film ini sejajar dengan peristiwanya kisah Throne of Atlantis, di mana Nightwing dan Robin dikirim dalam sebuah misi untuk menjatuhkan penjahat Scarecrow. Tapi di endingnya, di saat mereka itu berhasil melumpuhkan Scarecrow, kita dibikin penasaran. Di sana ada Talon yang kabur tanpa sepengetahuan Nightwing dan Robin. Selanjutnya, Batman vs Robin yang dirilis pada tanggal 7 April 2015. Batman vs Robin adalah sequel langsung dari Son of Batman pada tahun 2014. Film ini menceritakan Batman dan putranya Damian karena tidak setuju atas kemampuan dirinya untuk menjadi Robin. Damian berubah menjadi mentor berbahaya saat Bat Family mengungkap rahasia di balik organisasi bayangan pengadilan burung hantu Court of the Owls. Batman Bad Blood dirilis pada tanggal 20 Januari tahun 2016. Batman Bad Blood adalah instalasi berikutnya mengikuti alur cerita keluarga kelelawar Bat Family. Film ini berlangsung selama 6 bulan setelah peristiwa Batman vs Robin setelah kematian Batman. Si Robin, Nightwing, dan Batwoman bekerja sama untuk mengungkapkan plot yang menyebabkan hilangnya Bruce Wayne. Film ini menambahkan Batwoman dan Batwing ke canon Bat Family dan memperkenalkan Batgirl. Justice League vs Teen Titans dirilis pada tanggal 29 Maret 2016. Film Justice League vs Teen Titans menyatukan dua tim DC yang terkemuka. Film ini mengikuti serangan iblis yang berakhir dengan Damian Wayne dikirim untuk berlatih dengan Teen Titans setelah perselisihan dengan ayahnya Batman. Damian berjuang untuk menjadi bagian dari tim. Sementara itu, Teen Titans yang tiba-tiba masalahnya dihadapkan dengan ayah Raven, yaitu si Trigon, dan semua tim Justice League yang dirasuki oleh iblis. Justice League Dark dirilis pada tanggal 24 Januari tahun 2017. Justice League Dark mengikuti barisan pahlawan khusus yang minat dan bakatnya sejalan dengan okultisme dan mengerikan. Tentulah John Constantine yang menjadi pemain terdepan di film ini, ya kan? Diceritakanlah Batman merekrut Justice League versi gelap ini untuk turun tangan ketika kekuatan supernatural mulai menimbulkan halusinasi mimpi buruk bagi orang-orang, termasuk Superman dan anggota Justice League lainnya. Selanjutnya, Teen Titans The Judas Contract. Film animasi ini dirilis pada tanggal 31 Maret tahun 2017. Teen Titans The Judas Contract adalah sequel langsung film Justice League vs Teen Titans. Film ini menceritakan kembali alur cerita Teen Titans klasik di mana tim dihadapkan pada kematian dan pengkhianatan sambil mengungkap plot yang sebenarnya dibuat untuk melawan mereka oleh musuh gigih mereka yang bernama Deathstroke. Kemudian Suicide Squad Hell to Pay dirilis pada tanggal 27 Maret tahun 2018. Suicide Squad Hell to Pay adalah cerita yang berdiri sendiri di canon DC Animated Universe. Film Suicide Squad ini menceritakan sebuah tim penjahat yang dikumpulkan oleh Amanda Waller untuk melakukan perintahnya pada suatu misi. Ya, inti ceritanya gini, para tim Suicide Squad ini mencari sebuah kartu ajaib yang memastikan seseorang untuk masuk ke surga. Kemudian ada The Death of Superman, dirilis pada tanggal 24 Juli tahun 2018. The Death of Superman adalah film ke-10 di DCIMU.
Film ini menceritakan Superman yang pada saat itu menyelamatkan Metropolis dari makhluk luar angkasa yang berkekuatan super yang bernama Doomsday, yang menjadikan Superman dan Doomsday juga terbunuh dari pertempuran dahsyat mereka. Constantine: City of Demons dirilis pada tanggal 9 Oktober tahun 2018. Constantine: City of Demons The Movie adalah kompilasi panjang fitur dari serial web berumur pendek yang berfungsi sebagai spin-off dari film DCIMU tahun 2017 yang berjudul Justice League Dark. Film ini menceritakan sosok John Constantine, yaitu seorang detektif pemburu iblis okultisme yang juga merupakan salah satu penyihir paling kuat di canon DC Universe. Ceritanya berkisar pada upaya Constantine untuk menyelamatkan seorang gadis muda dari koma yang disebabkan oleh iblis. Reign of the Superman dirilis pada tanggal 15 Januari tahun 2019. Reign of the Superman adalah sequel langsung dari Death of Superman tahun 2018. Film ini mengambil latar belakang 6 bulan setelah kematian Superman, dan di saat itu beberapa Superman muncul dalam keadaan misterius, termasuk pengenalan Superman remaja yang bernama Superboy, yaitu Superman tiruan yang dibuat oleh Lex Luthor. Kemudian ada juga Steel, Eradicator, dan Cyborg Superman. Masalahnya ini sekarang dimulai pada Cyborg Superman yang ada di cerita ini. Lois Lane dan Lex Luthor bekerja sama untuk mengungkap skema intergalaksi untuk menahan Cyborg Superman hingga Clark Kent dapat kembali dengan meraih kemenangan. Batman Hush dirilis pada tanggal 20 Juli tahun 2019. Batman Hush adalah angsuran ke-13 dari DC Animated Movie Universe. Film ini mengikuti Batman yang membentuk aliansi dan kemudian menjalin hubungan dengan pencuri kucing yang terkenal, yaitu Catwoman. Ya, untuk mengakali penjahat-penjahat baru yang bernama Hush yang tampaknya tahu akan tentang identitas asli Batman dan menggunakan pengetahuan itu untuk mengancam orang-orang terdekat Bruce. Kemudian Wonder Woman Bloodlines yang dirilis pada tanggal 5 Oktober tahun 2019. Wonder Woman Bloodlines ini adalah film kelanjutan ke-14 dari film DCIMU. Film animasi ini menceritakan sosok Wonder Woman yang menemukan tim penjahat baru yang bernama Villainy, yang tampaknya ini terdiri dari musuh dari masa lalunya. Kemudian yang terakhir di film terakhir tahun 2020 yaitu Justice League Dark Apocalypse War yang dirilis pada tanggal 5 Mei tahun 2020. Justice League Dark Apocalypse War adalah film ke-15 dan terakhir di DCIMU. Film ini adalah puncak dari setiap tim yang didirikan di DC Animated Movie Universe. Karena di film ini anggota Justice League, Teen Titans, Justice League Dark, dan Suicide Squad yang tersisa harus bergabung untuk menyelamatkan bumi setelah pertempuran dahsyat terakhir dengan Darkseid menaklukkan planet ini. Nah, itulah dia deretan 17 daftar film DC Animated Movie Universe. Jadi film animasi yang mana nih yang bikin kalian terkesima, ataukah semuanya? Ya, bagikanlah komentar kalian, opini ataupun kritik dan sarannya mengenai video komik ini. Tulis ya di bawah deskripsi video ini, share jika berkenan, like jika kalian menyukai video ini, dan tekan tombol tidak suka jika kalian tidak menyukai video ini. Tanpa kata-kata yang panjang, jaga kesehatan teman-teman dan tetaplah selalu berpikir positif. Dan salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.